Oke, ya kita mulai market update kita hari ini. Ini saya pikir ya market update kita hari ini mungkin kita akan cenderung berbicara mengenai persiapan akumulasi kita ya. Kalau lihat dari Jakarta Seasonal kita udah bisa lihat ya Oktober, November, Desember, Januari itu adalah periode di mana bullish itu terjadi. Jadi ya kita berharap adalah kita bisa ikut dalam pergerakan tersebut. Nah, untuk bisa ikut dalam pergerakan tersebut tentu kita perlu mempersiapkan diri kan. Sudah ada di dalam portofolionya kita, udah ada saham-saham yang kita pilih untuk kita bawa ke periode tersebut ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ya memang banyak sekali saham-saham yang memang ada area-area di sekitar supportnya ya. Jadi ya kalau kita boleh bilang ya ini memang harga yang lagi murah-murahnya kan. Periode yang kita sebut sebagai murah, ini kita lihatnya dari dari sisi teknikal ya, bukan dari sisi fundamental ya. Nah, kita lihat adalah mereka punya kesempatan, ada banyak sekali saham-saham yang berada di area-area tersebut, di area-area yang sedang menunggu sesuatu. Ya, teman-teman mungkin di kemarin tuh ada yang kita bisa bahas, misalnya contoh adalah BBRI. Ini kan dia udah selesai dengan corporate action-nya, oke? Nah, kemarin kan kita udah ingatkan juga ke teman-teman. Jadi kita perhatikan adalah area-area di mana resistennya itu sedang ada. Ini kayak gini kan. Nah, candle terakhir itu, candle hari Jumat itu adalah candle anomali. Kenapa kita bisa katakan anomali? Teman-teman perhatikan volumenya segede gini, ya candle-nya yang dihasilkan cuma segini. Oke, ini adalah candle anomali. Jadi ada peluang untuk BBRI, dia akan pullback ke arah sekitar ini. Ini adalah area yang kita mau tunggu untuk bisa mengkoleksi BBRI buat pergerakan ke atasnya. Ya, nah yang kita harapkan untuk BBRI kalau dia bisa best atau kita bisa sideways aja sebentar konsolidasi di situ akan jauh lebih enak, akan jauh lebih baik buat kita ya. Tetapi kalau enggak ya dia misalnya dia pullback ke sini ya teman-teman sudah mulai bisa melakukan spekulasi baik untuk BBRI. Ya, ini kita hari ini kita bicara mengenai view saham-saham yang akan kita bawa untuk periode bullish ya. Jadi Oktober, November, Desember, mungkin kita baru akan taking profit di Januari. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita nggak bicara mengenai saham-saham yang buat kita tradingkan swing dan lain sebagainya. Kita udah nggak bicara mengenai itu. Tapi kita sudah mulai mengarah kepada bagaimana kita bisa membawa nih saham-saham yang kita kategorikan dalam tanda petik murah ini ke periode bullish-nya indeks harga saham gabungan ya. Oke. Nah, ini pertama teman-teman perhatikan nih BBRI. BBRI sudah tinggal menunggu break-nya aja. Jadi yang kita berharap adalah BBRI bisa konsolidasi sedikit ya, bisa konsolidasi ataupun ya dia bisa pullback ke arah sekitar 3.600 sampai 3.700 lah. Itu area yang teman-teman udah mulai collect ya untuk BBRI. Ya, ingat ya sekali lagi ya, view kita adalah kita mau bawa saham-saham ini kepada periode bullish-nya indeks harga saham gabungan. Ya, jadi ini BBRI adalah saham pertama, teman-teman boleh perhatikan. Oke, ini sekali lagi ya, candle kemarin, pergerakan kemarin itu sudah menunjukkan anomalinya. Ya, ini kayak volume besar, candle yang dihasilkan cuma segini. Jadi kita melihat ada peluang BBRI untuk pullback. Nah, begitu dia pullback, ini kesempatan teman-teman untuk bisa mulai melakukan cicilan. Ya, cicil masuk untuk BBRI. Ya, karena dia value stock, jadi ya teman-teman lihatnya juga untuk jangka agak panjang. Jadi kalau dia bisa lewatin periode bullish, ya kita berharap lah ya nggak usah jauh-jauh saja. Dia bisa menyentuh saja di level resisten 4.700 sampai goceng aja ya. Itu udah buat kita sebenarnya udah cukup puas ya. Kalau dia bisa terus bergerak naik ya tinggal ikutin dengan trailing stop. Ya, kalau pergerakan BBRI harusnya bisa ya karena apa dia sudah inbrand dengan Pegadaian dengan PNM ya. Harusnya dia punya sebuah peluang untuk meningkatkan fundamental mereka. Jadi harusnya bank ini, perusahaan ini itu harusnya bisa mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar dengan adanya jaringan di Pegadaian dan jaringan di PNM yang masuk ke dalam situ. Belum lagi nanti kalau misalnya subholding mikro itu jadi dibentuk, berarti kan leadernya harusnya ada di BBRI kan. Nah, jadi kita melihat bahwa memang ini future value-nya itu masih akan cukup besar untuk kita bisa carry on lah ya, take over untuk ke periode bullish-nya indeks harga saham gabungan. Ya, oke. Itu satu. Nah, ada beberapa saham yang
mungkin kita tidak sampai big cap banget ya. Tapi ini mungkin beberapa saham yang big cap dulu ya kita bahas ya. Misalnya kayak Jasa Marga. Ya, Jasa Marga udah mulai balik lagi nih ke arah supportnya. Ini ya, ini ya, dia udah balik lagi nih. Ya, jadi kita perkirakan kalau support dari trendline ini kuat, ya besok dia hari Senin dia masih ada peluang untuk hijau kembali. Tapi ya buat teman-teman ya, kalau misalnya buat yang agresif ya buy di area-area support sini. Oke, buat teman-teman yang konservatif, pastikan dia break dulu dari pattern ini. Ini kayak kemarin kan dia udah sempat break, kemudian dia pull back kan, atau kita sebut sebagai false breakout kan. Nah, ini kalau dia break lagi, ini teman-teman bisa melakukan cicilan kembali. Ya, ini untuk Jasa Marga. Teman-teman perhatikan itu ya. Habis itu, ini saya bahas dulu ya untuk saham-saham yang gedenya, market cap-nya. Ini ada saham yang namanya SMRA. SMRA buat teman-teman yang agresif, ini udah masuk ke area buat teman-teman udah bisa melakukan cicilan lagi nih. Ya, dia ada di sekitar trendline ini ya. Oke, ada di sekitar trendline itu lagi. Ini teman-teman yang agresif sudah bisa melakukan cicilan lagi. Buat yang konservatif, pastikan dia break dari area sini nih. Ini berarti di sekitar 900. Jadi kalau dia break ke atas 900, teman-teman bisa lakukan cicilan lagi untuk SMRA. Ya, nah habis itu saham. Nah, ini udah saham second liner ya. Kita akan bicara mengenai saham second liner. Saham second liner, teman-teman udah bisa melihat Chen. Ya, ini Chen mungkin tinggal tender overnya, tetapi dia udah di area yang cukup seksi sebenarnya buat kalau kita lihat ya untuk Chen ya. Ini ada di area sekitar 300. Ya, ini teman-teman bisa buat yang spekulatif, teman-teman udah bisa melakukan cicilan buy ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang konservatif, tunggu dia break aja dari area konsolidasi ini nih. Ya, nah dia konsolidasi dia bisa break. Nah, teman-teman juga bisa mulai mengambilnya untuk yang konservatif. Oke, ini untuk Chen ya, untuk tower. Saham satu lagi adalah saham tambang ya, saham Elsa. Saham Elsa juga teman-teman bisa perhatikan ya, itu di area 292 kalau dia bisa break, teman-teman bisa mulai melakukan cicilan. Ini ada di area bawah. Sentimen untuk Elsa itu adalah brok-brokan. Teman-teman udah bisa lihat brok-brokan, terus habis itu perbaikan dari fundamentalnya. Si Pertamina sendiri, apalagi si Elsa ini sekarang udah dipegang oleh Pertamina Hulu ya, udah dioper dari Pertamina induknya ke Pertamina Hulu. Oke, nah dan habis itu dia sekarang banyak sekali tender-tender dan proyek-proyek yang masuk ke dalam si Elsa ini ya. Mungkin dia memang sudah mulai diaktifkan atau apa gitu. Kita nggak tahu ya bagaimana kebijakan mereka. Tapi setidaknya kita mulai melihat bahwa dari Pertamina sendiri itu sudah mulai mencoba untuk memberikan perhatian kepada anak-anak perusahaannya agar efisiensi biaya pada Pertamina, ya terutama dalam hal pengelolaan proyek-proyek atau daerah-daerah operasi Pertamina itu bisa dipegang oleh anak perusahaannya dulu. Nah demikian juga teman-teman kalau misalnya Pertamina juga seperti itu, teman-teman juga masih bisa memperhatikan Pegas, ya. Nah, ya Pegas sendiri, ya kalau saya tarik garis ya, teman-teman bisa lihat ya, dia seperti membentuk channel di sana kan. Nah, selama si Pegas itu masih mengikuti channel ini, nah kita masih melihat bahwa ada peluang Pegas itu masih akan terus bergerak naik ya, dan apalagi dia memang ada di sekitar area sekitar support. Dan area ini akan menjadi penentu nantinya. Apakah Pegas akan terus naik ke atas atau tidak ya di 1275 sampai 1350 ya, teman-teman bisa lihat sendiri kan dia ada di sekitar support ya, support yang pernah terjadi sebelumnya dia ada di sekitar itu. Oke, nah kalau Pegas begini otomatis kita melihat ya ada sebuah peluang juga untuk si Raja. Nah, Raja ini balik lagi ke area sekitar support itu. Jadi buat teman-teman yang agresif ini adalah kesempatan buat teman-teman melakukan cicilan buat agresif ya. Yang konservatif ya teman-teman bisa tunggu dia di 212 itu masih kurang lebih di situ, atau yang lebih konservatif lagi tunggu dia break dari resisten trendline ini. Nah, habis itu nah ini mungkin saham yang mau saya bahas itu adalah Wood. Ini saham Wood ya, teman-teman masih bisa lihat ya. Perhatikan saham ini. Jadi kalau dia bisa break ya, dia bisa break dari area sekitar trendline ini ya. Nah, teman-teman bisa mulai perhatikan. Kalau yang agresif, teman-teman mau melakukan cicilan ini sebenarnya udah di area sekitar supportnya, di area sekitar support, apalagi dia sudah pernah break. Nah, cuman yang untuk Wood ya, saya perlu ingatkan kepada teman-teman adalah
pergerakan saham ini kalau dia bergerak memang sekarang udah mulai agak liar. Kalau dulu itu masih cukup oke lah ya pergerakannya. Tapi sekarang memang pergerakannya kalau dia bergerak itu sering meninggalkan shadow-shadow seperti ini. Jadi perhatikan itu untuk wood ya. Nah, tetapi kalau misalnya saya buang semua, teman-teman pasti tahu ya ini apa ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya. Ini kan dia sempat ada satu shadow cukup tinggi ya, terus habis itu dia udah mulai mendatar kembali. Ini kalau misalnya teman-teman tinggal lihat ya, dia mulai bergerak mengecil. Dia mulai bergerak mengecil. Jadi kita harapkan adalah volatility-nya itu sudah kembali lagi mengecil terus. Mengecil terus ya. Dan semoga juga ya tidak menjadi perhatian banyak orang ya. Dia mengecil terus ya dan sampai akhirnya membentuk money spot. Ya, kita mau nanti ada sesuatu di daerah sana. Ya ini untuk wood ya. Ini kita lihat teknikalnya tok loh ya. Oke. Nah, terus habis itu saham yang satu ini. Ya, ini teman-teman nanti ya, teman-teman bisa cek fundamentalnya, cek bagaimana sentimennya dan lain sebagainya. Oke. Ini memang saham yang baru IPO, tapi teman-teman bisa cek ya, IPO-nya itu pergerakan sekarang itu cukup menarik perhatian kita. Saham ini akan menjadi saham teknologi untuk masa depan, apalagi tendernya kan dia udah sempat dapat beberapa dari Departemen Pendidikan kalau salah yang berhubungan dengan laptop itu. Ya. Dan secara teknikal kita lihat ya, dia cukup memenuhi syarat untuk kita perhatikan. Ya, ini kan hampir seperti VCP kan di sana kan, dan dia udah mulai berhenti nih. Jadi teman-teman mulai perhatikan saham ini. Oke, walaupun dia masih baru IPO ya, tapi dari teknikal yang ada ini kita masih murni ngomongin soal teknikal dulu ya untuk Zyrex ini ya. Kalau fundamentalnya jelas ya, skornya itu ya masih susah untuk kita perhatikan ya. Nah, habis itu satu lagi saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan adalah ini ya, induknya TBLA. Nih lihat ya, TBLA ujungnya itu lihat bagaimana ujungnya. Oke, ini kalau saya lihat ya, liquidnya ini cukup liquid kok untuk kita bisa trading kan, minimal masih ada bisa sampai 1000 lot itu masih bisa masuk lah ya untuk saham ini. Jadi kita mulai memperhatikan saham ini ya, ini terutama di ujung ini sudah mulai memasuki ujung-ujungnya nih ya, ujung-ujungnya. Ini saham ini boleh teman-teman perhatikan, apalagi dia udah sempat break ya. Dia udah sempat break, kemudian break dari area bawah ya, lihat ya. Dia kan baru mulai ya. Oke, kalau lihat based on base-nya, dia baru di base 1 dan 2. Jadi kalau dia bisa mulai break dari area ini, ya teman-teman udah mulai bisa melakukan cicilan nih. Buat yang spekulatif, ya ini sebenarnya udah area yang kita sebut sebagai pivot point kan di sana. Itu aja sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, beberapa saham yang bisa teman-teman lihat. Ya, nah satu lagi yang terakhir adalah kemarin hampir break tapi tidak. Kalau dari trend line-nya itu sudah break. Ya, tapi yang dari ininya dari horizontal resistennya dia belum break ya. Jadi ada sekitar 314 ya. Nah, apa yang kita lakukan untuk si Temas ini Senin ya, pada hari Senin kalau dia bisa ada di atas ini dan dia membentuk sebuah candle hijau ya, tunggu aja di sekitar siang hari, udah sesi 1 mungkin udah mulai berakhir dan dia berhasil berada di atas 314, kita mulai masuk di saham ini ya. Dari candlenya ini udah cukup besar, dikonfirmasi juga oleh si volume. Oke, nah jadi kita tinggal menunggu nih ya di hari Senin di pembukaan minggu depan ya, dia kalau bisa di break dari 314, apalagi di menjelang sesi kedua, apalagi menjelang di akhir-akhir perdagangan ya, dia bisa stay di atas 314, kita mulai masuk. Ya kalau dia pullback bagaimana? Kalau dia pullback, seenggaknya ya dari candle kemarin, dari volume kemarin itu menunjukkan kepada kita ada si buyer, ada buyer di dalam saham ini, saham Temas ya. Jadi kalau dia bisa pullback, ya pullback berarti ke sini ya, area-area sekitar berapa ya ini ya, di sekitar 290. Buat yang agresif cicil aja masuk. Kenapa? Karena kita tahu bahwa buyer-nya itu ada di dalam situ. Ya, dan dia udah mulai menunjukkan eksistensinya ya, kalau dia masih ada di situ dan kemungkinan besar ya, kita nggak tahu apa isu yang akan dihembuskan untuk pelayaran ya, tapi setidaknya dari teknikal kita melihat bahwa dia menunjukkan eksistensinya kemarin di hari Jumat kemarin ya, volume besar ya, terus habis itu ada sebuah candle, sayangnya aja candlenya nggak full. Kalau candlenya full mungkin Senin kita berani untuk langsung masuk.
Itu ya, teman-teman bisa perhatikan itu. Nah, hari ini saya cuma akan membahas itu saja. Saya tutup ya untuk market update kita hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ingat ya, sekali lagi ya, ini adalah bulan di mana minggu-minggu akhir sampai nanti mungkin Oktober ya, kita masih bisa melakukan cicilan untuk mengumpulkan portofolio kita untuk kita bawa di bulan-bulan bullish dari indeks harga saham gabungan. Dan kita berusaha dan kita berharap juga lah ya, bullish daripada indeks harga saham gabungan itu akan terjadi. Ya, seiring dengan membaiknya perekonomian, seiring dengan banyaknya sentimen-sentimen positif yang terus berdatangan ya. Jadi kita harapkan adalah seasonal atau statistik yang sering ditunjukkan oleh indeks harga saham gabungan itu berlaku di tahun ini, sama seperti tahun yang lalu. Jadi kalau dia bisa berlaku, ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan cuan. Jadi jangan sampai tidak hadir. Ya, kalau September, Agustus itu memang bulan-bulan di mana ya kita tiarap lah ya, cuan mungkin kita bisa melakukan swing di sana. Oke, ya, terus habis itu sekarang udah menjelang-jelang akhir periode di mana bullish itu akan mulai terjadi sesuai dengan Jakarta Seasonal Index-nya, maka kita sudah mulai merubah strategi kita dari yang swing ke arah mengumpulkan. Jadi ada saham-saham apa yang kira-kira ada di area-area sekitar support, ya area-area sekitar bottom di situ. Terus habis itu memang mereka punya sentimen, punya katalis ke depannya itu cukup baik. Jadi ini adalah saham-saham yang akan kita pilih. Oke? Ya. Demikian teman-teman, lakukan persiapan, lakukan analisa kembali dan happy weekend semuanya. Kita ketemu lagi di hari Selasa ya, after market review. Oke? Salam tim semuanya.